Kelanjutan cerita novel 3 Harta Ayah Misterius Ternyata Seorang Bos Besar. Bab 211. Victor membawa Tracy ke sebuah restoran hotpot khas Thailand di tepi laut. Ketika Tracy melihat kata Thailand ini, ia merasa tidak nyaman. Walaupun ia yakin Mario bukanlah pria di malam itu, tetapi foto mesra yang dipotret itu membuatnya jijik. Apalagi, foto-foto itu sudah menjadi kartu AS Beatrice dan Elise. Begitu foto itu terekspos, tidak hanya reputasinya yang rusak, bahkan ini akan mempengaruhi anak-anaknya. Kenapa? Victor melihat raut wajah Tracy kurang baik. Apa kamu tidak ingin makan hotpot Thailand? Kalau begitu kita ganti restoran lain. Tanya Victor dengan perhatian. Tidak apa, tidak usah ganti. Tracy memikirkan Victor yang telah mempersiapkan segalanya dengan tulus, ia tidak ingin membuatnya sedih. Selain itu, tempat ini jauh, jika ganti restoran akan membutuhkan waktu lama lagi. Kalau begitu, ayo kita masuk. Victor menarik Tracy masuk ke ruang VIP yang sudah dipesannya. Ia memesan seluruh makanan kesukaan Tracy. Setelah pelayan keluar dari ruangan, mereka berdua mulai mengenang kenangan masa lalu. Membicarakan masa-masa kuliah. Keduanya mengobrol dengan senang, bagaimanapun saat itu adalah kenangan masa muda bahagia dan sederhana. Kemudian, Victor menanyakan keadaan Tracy sekarang. Senyuman Tracy langsung menghilang, wajahnya menegang. Ia menundukkan kepala minum teh, tidak bicara sepatah kata pun. Aku dengar dari Garcia, hubunganmu dengan Presdir Daniel dari grup Skywell. Sangat baik. Tanya Victor dengan ragu-ragu. Ia adalah bosku. Jawab Tracy santai. Tracy. Victor mengingatkannya dengan nada serius, jangan menyinggung Daniel. Tracy menatapnya dan bertanya dengan bingung, kenapa kamu bicara seperti itu? Bagaimana menjelaskannya kepadamu? Victor berpikir, lalu menjelaskan dengan sederhana, ada legenda dalam dunia bisnis, bagian selatan ada Daniel, bagian utara ada Moore. Kedua keluarga ini adalah pemimpin terkemuka di lingkaran bisnis negara kita. Mereka sangat berbahaya, sangat-sangat kompleks. Kamu terlalu polos, tidak cocok dengan keluarga itu. Oh. Tracy mengangguk-angguk kepala, aku kira kamu tahu sesuatu. Apa? Victor kebingungan. Tidak ada. Tracy tersenyum, minum teh. Victor berbeda dengan Stanley, Daniel dan bahkan Billy. Dari kecil ia menyukai seni, tidak menyukai bisnis, tidak menyukai kehidupan yang kompetitif. Dengan para pebisnis yang menyusun strategi adalah dua dunia yang berbeda. Ia juga tidak secerdas dan selincah Billy atau suka bersenang-senang. Ia tidak ada hubungannya dengan strategi perebutan kekuasaan. Memperlakukan hal-hal itu murni seperti kertas kosong. Ia tidak tamak seperti peri yang menginginkan hal duniawi, ia benar-benar polos dan sederhana. Tracy tidak ingin ia masuk dalam lingkaran ini. Dengan cepat pelayan menyajikan makanan, lalu keduanya makan hotpot sambil mengobrol. Victor masih sama seperti dulu begitu perhatian menjaga Tracy, Tracy juga sudah terbiasa dengan perlakukannya. Saat sedang makan, telepon Tracy berdering. Bibi Juni yang menelepon, dan ia keluar mengangkat telepon. Bibi Juni bilang Carla flu dan demam, sekarang sudah diantar ke rumah sakit untuk pengobatan. Tracy panik begitu mendengarnya, ia bergegas menanyakan kondisi detailnya. Bibi Juni menenangkannya bahwa hanyalah flu dan demam biasa, bukan hal besar. Ia meminta Tracy jangan cemas. Hanya saja, Carla rindu dengan maminya, ia terus memanggil Mami. Tracy ingin sekali melesat terbang ke sisi anaknya, tetapi mengingat masalahnya belum selesai. Ia tidak berani ke desa mencarinya. Ia hanya bisa meminta Bibi Juni menjaganya dengan baik. Setelah masalahnya selesai, ia akan segera mencari mereka. Setelah menutup telepon, Tracy bersiap kembali ke ruangannya. Tiba-tiba, ia melihat pintu ruangan di seberangnya terbuka. Melalui celah 2 inci, ia melihat dua sosok orang familiar. Stanley dan Garcia. Semestinya Stanley telah minum banyak alkohol, suasana hatinya sangat terpuruk. Ia minum alkohol sambil berbicara dengan sedih. Garcia sangat sedih melihatnya, ia tak bisa menahan diri untuk memeluknya. Stanley tidak mendorong Garcia, malahan menangkup wajahnya dan menciumnya. Bab 212. Tracy tercengang, ia membeku. Hingga pelayan di depannya menutup pintu ruangan itu, kesadarannya baru kembali.
La berusaha mengedip-ngedipkan mata dan mencurigai apakah dirinya salah lihat. Tracy. Victor keluar memanggilnya. Tracy bergegas masuk ke dalam ruangan dan menutup pintu. Ia berkata dengan gemetar, barusan aku melihat. Teleponnya berdering sebelum ucapannya selesai, ternyata Alice yang menelepon. Ia mengernyitkan kening sembari menjawab panggilan itu, halo. Di mana kamu? Alice langsung bertanya padanya. Aku makan di luar, kenapa? Tracy mengernyitkan kening. Alamat, kirimkan padaku. Alice menunjukkan sikap agresif. Kamu gila, ya? Tracy baru saja ingin bicara, tiba-tiba terdengar sambutan pelayan dari luar, selamat datang di restoran Lime. Mendengar suara itu, Alice yang berada di seberang telepon langsung meledak. Bagus, ya, kamu, Tracy. Katanya dalam 2 hari ini akan mencari pria dan menikah. Ternyata kamu malah pergi menggoda suamiku, mengajaknya keluar. Dasar wanita jalang rendahan tak tahu malu, tunggu saja pembalasanku nanti. Halo. Tracy baru saja ingin menjelaskan, Alice sudah menutup teleponnya. Tracy benar-benar kehilangan kata-kata. Kenapa ia begitu sial? Makan di luar malah jadi kambing hitam. Tracy menebak, seharusnya Alice memasang aplikasi pelacak di dalam ponsel Stanley. Ia tahu Stanley makan di sini, lalu menelepon Stanley tetapi tidak diangkat. Jadi, ia curiga sedang kencan dengan wanita lain. Dan tentu saja wanita itu adalah Tracy. Oleh karena itu, Alice menelepon bertanya kepada Tracy. Lalu, ia mendengar sambutan pelayan tadi dan lagi-lagi salah paham. Kenapa? Siapa yang telepon? Tanya Victor. Alice. Tracy menjawab dengan kesal, benar-benar anjing gila. Ia langsung memarahiku tanpa tahu pasti situasinya. Kenapa ia memarahimu? Tanya Victor bingung. Ia mengira aku sedang makan dengan Stanley, sebenarnya. Hampir saja Tracy keceplosan, pada akhirnya ia membungkam mulutnya. Bagaimanapun Garcia adalah adik sepupu Victor. Mereka berdua berada di restoran yang sama. Jika Victor tahu kebenaran ini dan berdasarkan karakternya, ia pasti langsung menerjang ke sana dan menghajar Stanley. Di sini begitu banyak orang, jika kabar itu tersebar keluar, hubungan mereka akan terekspos. Kemudian, lagi-lagi bertambah satu rumor buruk tentang Stanley. Ini akan merugikan bisnisnya dan Garcia akan sangat membenci Tracy. Tracy telah membuat musuh di mana-mana dan dikepung di segala sisi. Ia tidak ingin menambah musuh lagi. Serta, tidak ingin Stanley terlibat dalam masalah. Sebenarnya apa? Tanya Victor. Tidak apa-apa. Tracy tidak ingin menambah masalah. Victor, kita pergi, yuk. Cari tempat yang lebih hening. Tahu begitu, dari awal tidak pesan di sini. Garcia bilang makanan di sini enak, jadi ia merekomendasikannya padaku. Victor mengambil ponsel dan kunci mobil. Ia membawa Tracy meninggalkan tempat itu. Mengingat ucapan Victor tadi, Tracy merasa aneh, lalu ia bertanya, Garcia tahu kamu akan membawaku kemari. Tentu saja. Jawab Victor tersenyum, selain kamu, aku tidak pernah makan dengan wanita lain. Tracy menyunggingkan sudut bibirnya dengan kaku. Ia tidak bicara, ada sebuah keraguan di dalam hatinya. Karena Garcia merekomendasikan Victor membawanya kemari, kenapa ia juga membawa Stanley kemari? Jangan-jangan sengaja diperlihatkan kepadanya. Keduanya berjalan keluar dari restoran. Saat hendak naik lift, lagi-lagi Tracy melihat dua sosok familiar sedang ciuman panas di dalam lift. La menghentikan langkah kakinya karena terkejut. Pas sekali saat Victor ingin mendongak, ponselnya berdering. Ia meingkir untuk menjawab telepon, Paman, iya, aku di luar. Lain kali saja. Nanti dibicarakan setelah urusanku selesai. Baik. Setelah ia selesai berbicara, lift itu telah tiba di lantai 1. Tracy segera berjalan ke pinggir jendela kaca melihat ke arah bawah. Ternyata Stanley sedang merangkul Garcia naik ke mobil. Garcia menyetir mobil melesat pergi. Bab 213. Kamu sedang lihat apa? Victor mendekat bertanya. Tidak ada, ayo kita pergi. Tracy mengernyitkan kening, hatinya berat. Ia benar-benar kecewa terhadap Stanley. Jika waktu itu membatalkan pernikahan adalah maksud orang tuanya. Stanley tidak punya pilihan lain, kemudian hubungannya dengan Alice adalah suatu kecerobohan. Tetapi sekarang,
1 hari sebelumnya ia baru bersumpah akan melindungi Tracy, dalam sekejap ia malah berselingkuh dengan Garcia. Ini benar-benar sebuah masalah karakter. Tracy, kamu kenapa? Victor melihat Tracy yang tidak fokus, ia bertanya dengan prihatin, kamu tidak usah pedulikan Alice, ia benar-benar gila. Dulu aku sudah pernah bilang, wanita ini tidak benar, kamu jangan dekat dengannya. Vio. Tracy menghela napas, ia beralih menatap Victor, Victor, di antara teman-teman masa kuliah dulu, hanya kamu orang yang tetap sama seperti sebelumnya, sekalipun tidak berubah. Seru Tracy dengan tulus. Benar sekali, Stanley, Garcia, Alice, mereka semua berubah. Hanya Victor seorang yang masih murni, polos, hangat dan ramah. Sama persis seperti dulu. Tentu saja. Victor mengusap kepala Tracy dengan lembut, tadi belum kenyang, kan? Kita ganti restoran lain. Tidak usah. Kita cari tempat hening untuk duduk-duduk saja. Tracy kelelahan fisik dan mental. Oke, kita cari angin ke tepi laut. Victor menyetir mobil ke tepi laut. Ia membuka atap mobilnya, lalu menatap bintang di langit sembari mengobrol masalah hati dengan Tracy. Selama 4 tahun ini, Victor berkelana berkeliling dunia sendiri. Ia melihat keindahan dunia dan menuangkan pemandangan itu ke dalam lukisannya. Ia menjalani kehidupan itu selama 4 tahun. Sebuah kehidupan murni dan sederhana sama seperti orangnya. Sedangkan, kehidupan Tracy sudah berubah dari kertas kosong menjadi kertas penuh coretan. Ia punya banyak masa lalu tak mengenakan. Ia punya banyak skandal dan sekarang ia dikendalikan orang lain, tidak punya kebebasan. Dan ia tidak berani menceritakan hal ini kepada Victor. Ia tidak boleh egois, tidak boleh menjadikannya sebagai tempat perlindungan ataupun perisai. Ini tidak adil baginya. Tracy, aku merasa kamu punya banyak beban hati dan tidak bersedia menceritakannya kepadaku. Victor memegang tangannya dan berbicara dengan lembut kepadanya, aku tidak keberatan dengan apapun yang telah kamu alami. Aku hanya berharap dapat menjadi tempat perlindungan bagimu dan biarkan aku menjagamu. Detak jantung Tracy berdebar sesaat saat mendengar pernyataan tulus dari Victor, namun ia menahannya. Ia mengulurkan tangan memeluk Victor dan menjawab dengan santai, memangnya masalah apa yang kuhadapi sekarang? Sekarang hidupku sangat baik. Tracy. Sudahlah, ayo kita pulang. Seandainya tidak ada Daniel, seandainya tidak ada 3 anak. Ia mungkin berkeliling dunia bersama Victor dan menjadi pasangan abadi. Tetapi, di kehidupan ini tidak ada kata seandainya. Kehidupannya sudah ditakdirkan seperti ini. Victor tidak bertanya lagi. Ia tahu, Tracy membutuhkan beberapa waktu. Tengah malam, Victor mengantar Tracy pulang. Ia menatap Tracy masuk dalam kompleks rumah hingga sosok tubuhnya hilang dari pandangannya, namun tatapannya tak berhenti. Ia duduk di dalam mobil sembari diam-diam menatap ke arah Tracy pergi. Tracy pulang ke rumah dan mengirim pesan kepada Bibi Juni, Bibi Juni, bagaimana keadaan Carla? Apa dia sudah baikan? Bibi Juni meneleponnya, suaranya benar-benar kelelahan, Nona, kami baru pulang dari rumah sakit. Carla sudah tertidur. Carlos dan Charles selalu menunggu kami pulang, sekarang mereka sedang menjaga Carla. Aku sedang masak mie. Bibi Juni, terima kasih. Tracy sangat merasa bersalah, ia tahu Bibi Juni susah payah menjaga 3 anak seorang diri. Apalagi saat Carla sakit, Bibi Juni bisa gelisah dan cemas, lalu tekanan darahnya bisa naik. Beberapa tahun ini, Tracy bisa bertahan hingga saat ini berkat Bibi Juni selalu berada di sampingnya. Dan juga 3 anaknya ikut menderita bersamanya. Sama sekali belum menjalani kehidupan stabil. Lah benar-benar merasa bersalah. Nona, Carlos memanggilku. Aku tutup telepon dulu, ya. Kamu istirahatlah, jangan cemas, ya. Setelah menutup telepon, Tracy melihat ponselnya. Ada keraguan di dalam hatinya, jika Victor bersedia, mungkin bisa. Bab 214. Saat sedang asal berpikir, teleponnya tiba-tiba berdering, Daniel yang menelepon. Tiba-tiba Tracy gugup, setelah berdeham, ia menjawab panggilan itu dengan hati-hati, halo. Kamu sedang apa? Meskipun ia berinisiatif telepon dulu, tetapi suara Daniel masih tetap dingin. Bengong. Tracy berbaring di atas sofa, ada masalah apa?
Setelah aku pulang nanti, aku akan menangani masalah kamu diberhentikan. Daniel bersikap formal seolah sedang berbisnis. Oh, terima kasih, Presdir Daniel. Jawab Tracy penuh hati-hati. Tidak ada yang ingin kamu katakan kepadaku? Tanya Daniel. Tracy berpikir sejenak, lalu berbicara, selamat malam. Telepon itu hening sekali, beberapa detik kemudian, ia menutup teleponnya. Tracy kehilangan kata-kata. Memangnya menurutnya, aku harus mengatakan apa kepadanya? Entah dia gigolo itu atau bukan, seharusnya ia sudah tahu masalah Alice berbuat onar di perusahaan. Terus memangnya kenapa? Apakah ia harus melapor kepadanya dan memintanya mengatasi masalah itu untuknya? Sekarang yang paling ia takuti adalah dia. Jika tidak ada dia, Tracy tidak akan punya banyak pertimbangan. Malam itu, Tracy bolak-balik di ranjang, ia sulit tertidur. Waktu 2 hari, telah lewat 1,5 hari. Ia tidak tahu bagaimana menangani masalah Alice dan Beatrice itu. Apakah ia sungguh harus mencari pria untuk menikah? Apakah Daniel akan membunuhnya? Di tengah kebingungannya itu, fajar pun tiba. Tracy baru saja tidur dalam keadaan linglung, tiba-tiba ponselnya berdering. Ia mengangkat telepon sambil memejamkan mata, halo. Tracy, apa kamu sudah melihat berita? Suara Ellie terdengar girang. Apa? Tracy masih belum sadar sepenuhnya, ia mengira berita kemarin malam. Fotomu berhubungan intim dengan Presdir Stanley di mobil telah tersebar di internet. Ujar Ellie dengan antusias, ada videonya juga, loh. Astaga, benar-benar mantap. Tracy tercengang, beberapa saat, barulah ia sadar, hubungan intim di mobil. Hubungan intim apa? Tanya Tracy dengan terkejut. Aduh, semalam saat kamu berhubungan intim dengan Presdir Stanley di tepi laut, dipotret oleh reporter. Sekarang sudah tersebar di internet. Semua karyawan perusahaan melihatnya. Mendengar ucapannya, Tracy benar-benar tertegun. Jangan-jangan Stanley dan Garcia. Tetapi, kenapa lagi-lagi mengenai dirinya? Aku menerima kabar, mungkin perusahaan akan memecatmu. Tetapi tidak apa, toh kamu ada Presdir Stanley. Kamu tidak perlu cemas untuk sisa hidupmu. Bukan begitu, Ellie? Tracy, keterampilanmu hebat juga. Aku menonton video itu dengan darah mendidih. Hahaha, aku telah mengirimkan tautan beritanya kepadamu. Coba kamu lihat. Ellie antusias dan kegirangan seolah ia sedang membicarakan kabar baik. Tracy membuka tautan itu, dan ia tercengang. Tagar Presdir Stanley kencan diam-diam dengan selingkuhannya tanda pagar. Di dalam berita itu terdapat foto 2 orang sedang makan di restoran Lime, termasuk foto berpelukan dan ciuman di dalam ruangan, serta ciuman panas di dalam lift. Anehnya di dalam foto itu tampang Stanley terpotret jelas, sedangkan wajah Garcia sama sekali tidak kelihatan. Hanya samar-samar terlihat rambut, badan, serta pakaiannya. Selain itu, berita itu menunjuk bahwa wanita di dalam video itu adalah sekretaris kecil grup Skywell yang bermarga Smith. Bukankah ini menunding dirinya, Tracy Smith? Tracy terdiam, jelas-jelas ini Garcia, kenapa malah menjadi dirinya? Orang lain tidak tahu, tetapi orang yang memotret pasti tahu. Tracy panik, ia lanjut membuka tautan selanjutnya. Stanley dan selingkuhannya berhubungan intim di dalam mobil, panas membara. Ada video, foto dan beberapa deskripsi detail. Di dalam video itu, Stanley duduk di kursi penumpang depan. Sang wanita duduk di atas tubuhnya bergerak naik turun, keduanya benar-benar candu kasmaran. Wajah dan tubuh Stanley terpampang jelas, tetapi sang wanita malah tidak terlihat jelas. Hanya Tracy yang dapat mengenali wanita itu, dia adalah Garcia. Tetapi, teks di dalam video itu menunjuk jelas bahwa wanita itu adalah sekretaris kecil grup Skywell. Dan nama asli sang wanita juga telah diselidiki, ia adalah Tracy Smith. Bab 215. Melihat ini, Tracy lekas bangun dan duduk. Ia bertanya pada Ellie dengan panik, Ellie, di mana kamu melihat berita ini? Media mana yang menerbitkannya? Internet ada di mana-mana. Beritamu menduduki pencarian terpanas 5 teratas di akun jejaring sosial. Sebelumnya mereka hanya secara implisit mengatakan sekretaris kecil grup Skywell, kemudian mulai menyebutkan namanya. Tracy menjambak rambutnya, hatinya risau. Bagaimana cara membuktikan bahwa wanita itu bukan dirinya? Sepertinya akan sulit membuktikannya.
Selain itu, Garcia sama sekali tidak pernah menampakkan wajahnya di depan media. Jika Stanley keluar membuat kesaksian untuknya, siapa yang akan percaya? Tahu begitu, seharusnya ia menghentikan pasangan sialan itu semalam. Kalau memang ingin melakukannya, carilah hotel. Kenapa harus berhubungan di dalam mobil di tepi laut? Itu pun bukannya diam-diam, malah berhasil terpotret dan melibatkan dirinya. Ada yang salah, kenapa wajah pria terlihat jelas, namun wajah wanita buram? Ada yang aneh dengan masalah ini. Tracy, hubunganmu dengan Presiden Stanley sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Sekarang berita itu heboh sekali. Tadi aku dengar dari manajer Noah bahwa perselingkuhan dalam pernikahan akan mempengaruhi image perusahaan, bahkan akan mempengaruhi saham grup. Apakah demi reputasinya sendiri, Presiden Stanley akan menolak bercerai dan tidak menikahimu? Ellie bertanya ingin tahu. Bukan begitu. Tracy menjelaskan dengan panik, aku dan Presiden Stanley sama sekali tidak punya hubungan apa-apa. Duh, videonya kan sudah ada. Apalagi yang bisa disembunyikan? Apalagi kita berdua adalah teman dekat, aku tidak akan sembarangan bicara. Untuk apa kamu takut denganku? Bukan. Tunggu sebentar, ada berita baru muncul lagi. Ellie memotong ucapan Tracy, ia berseru dengan antusias, astaga, Tracy, sungguh tak terduga, dulu kamu suka ke bar malam dan main dengan pria Thailand, ya? Boleh juga kamu. Apa kamu bilang? Tracy terkejut, seluruh tubuhnya tegang. Aku kirim tautan beritanya padamu, coba kamu lihat. Ellie mulai menjadi serius. Masalah ini besar sekali, takutnya akan ada banyak media yang mengekspos masa kelammu. Cepat atasi hal ini. Kalau tidak hanya akan mempengaruhi hubunganmu dengan Presiden Stanley, ini juga akan memberi kesan jelek bagi keluarganya. Kamu akan sulit menikahi keluarga kaya. Tracy tidak lagi mendengar ucapan bagian belakangnya, ia lekas membuka tautan yang dikirimkan Ellie. Kehidupan pribadi selingkuhan Stanley buruk, setiap hari ke bar malam melakukan cinta satu malam. Selingkuhan Stanley, Tracy pernah bermain dengan pria Thailand 4 tahun lalu. Sebenarnya siapa Tracy, mengapa orang kaya di Bunaken bisa terpesona olehnya? Pukul 12 siang, berita utama jejaring sosial secara eksklusif mengungkapkan misteri identitas Tracy Smith. Pukul 1 siang, siaran langsung, pria misterius mengungkapkan seluruh proses saat Tracy memanggil gigolo. Tangan Tracy gemetaran, ia membuka satu persatu tautan. Isinya mengenai foto mesra dirinya dengan pria Thailand dan video ia memanggil gigolo. Semuanya terpampang di dalam berita itu. Buktinya nyata, tidak bisa disangkal. Suara dan sosok Alice disembunyikan, sisanya yang terlihat adalah Tracy yang sedang mabuk tak sadarkan diri dan Mario. Beberapa media secara khusus menautkan semua berita itu dalam beberapa hari ini. Juga, mengungkapkan berita secara terperinci. Menceritakan bagaimana kisah Tracy menggoda Stanley, betapa jahatnya ia meminta Stanley meninggalkan istri dan anaknya dan bagaimana cara ia merayu Stanley berhubungan intim di dalam mobil. Berita itu juga mengatakan, Tracy melakukan semua ini untuk menciptakan tekanan publik agar memaksa istri Stanley mundur dan memaksa Stanley menikahi dirinya. Intinya, semua berita itu dari awal hingga akhir menunjuk Tracy. Menjadikan Stanley seolah anak domba tersesat yang disihir oleh kecantikannya, sedangkan Alice, istri yang baik dan menanggung hinaan. Puluhan juta komentar semuanya memaki Tracy. Beberapa orang yang mengenal Tracy mengekspos keluar masalah pribadinya. Termasuk rekan-rekan kerjanya, tetangga di rumah sewa sebelumnya, kerabat dan temannya dulu, bahkan orang tua murid di taman kanak-kanak. Bersambung. Nantikan cerita selanjutnya dan yang baru bergabung jangan lupa dukung channel ini dengan tombol subscribe, like, share dan juga komen. Semoga terhibur. Terima kasih.